واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan rahmat, karunia serta nikmat yang banyak. Kita Allah masih berikan keamanan, kemudian masih Allah berikan kesejahteraan, di mana pada hari ini hadirin yang Allah muliakan, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa bencana, banjir yang menghanyutkan rumah-rumah mereka, kemudian menyebabkan matinya ternak-ternak mereka. Bahkan ada teman yang bilang keluarganya hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja. Semuanya telah Allah ambil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang muslim, maka tidak beriman kita, tidaklah sempurna iman kita sampai kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan ini adalah bukti keimanan, bukti persaudaraan sesama kaum muslimin. Kami sering menyampaikan hadis muttafaqun alaih sebagai motivasi bagi kita untuk punya secercah rasa empati, simpati kepada mereka, walaupun dengan doa kalau tidak ada yang bisa kita berikan. Tapi kalau seandainya kita punya harta kita, ayo, walaupun sedikit jumlahnya, walaupun di mata manusia tidak ada artinya, namun dengan keikhlasan sebagai motivasi kita bersedekah, insya Allah akan dibalas dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Hadis ini luar biasa. Betul-betul dari sosok la yantiqu anil hawa, dari seorang manusia yang betul-betul tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Apa kata Rasul kita? Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya. Wala yuslimuhu, dan dia tidak
membiarkan saudaranya terzolimi. Dia tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan sementara dia mampu untuk membantu. Ini sifat seorang muslim. Jadi muslim itu tidak hanya baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun muslim yang sebenar-benar muslim juga adalah mereka yang punya rasa empati, peduli kepada muslim yang lain. Kemudian Rasul langsung memotivasi kita. Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menunaikan hajat kebutuhan seorang muslim yang sedang kebutuhan, dia berikan bantuan untuk menunaikan kebutuhan, maka kelak di hari kiamat kana Allah fi hajati. Di hari kiamat Allah akan membantunya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang membebaskan suatu penderitaan. Saudara kita sekarang lagi menderita. Tidak ada rumah, bahkan ada tempat yang tidak ada pasokan makanan. Mereka kelaparan, bahkan ada yang mati kelaparan sekarang. Maka kata Nabi, "Waman farraja an muslimin kurbatan." Barang siapa yang menolong, membebaskan penderitaan walaupun dengan satu nasi bungkus yang kita kirim, Pak, insya Allah. Apa kata Nabi kita? Farrajallahu anhu kurbatan min kurobati yaumil qiyamah. Allah akan tolong dia kelak ketika pada saat di padang mahsyar yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan panasnya luar biasa. Maka tatkala di dunia kita dahulu Allah tahu si fulan dahulu membantu saudaranya, maka pasti karena janji Nabi pasti hadirin. Nabi tidak suka PHP kayak kita ya. Tapi kalau Nabi berjanji pasti. Jadi orang yang membebaskan penderitaan seorang muslim, pasti nanti Allah akan membebaskan juga penderitaannya di hari kiamat. Tapi Pak Ustadz, saya masih punya utang. Ya, kalau seandainya utang masih bisa ditunda, ya, tidak mewajibkan harus hari itu, sementara kita punya tabungan ini. Ya, tidak ada alasan. Ya, walaupun sedikit, 50.000 nggak apa-apa. Ya kan, jangan lihat nominalnya. Bahkan Nabi mengatakan apa, walaupun kita beri makan saudara kita sebelah kurma udah, kalau itu memang yang mampu. Tapi kalau misalnya kita punya tabungan ratusan juta, cuma 50.000, itu bagaimana ya perasaan kita dengan Allah? Ini artinya walaupun miskin sahabat itu tidak punya apa-apa, ya bantu saudara yang lain, walaupun dengan menyedekahkan separuh buah kurma. Jangan bijinya, Pak. Biji nanti tidak termakan ya, keras. Namun buah kurma artinya apa? Nabi memberi motivasi meskipun dengan nominal yang sedikit. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menutup hadis ini dengan waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan menutup aibnya pula. Cukuplah sabda Nabi ini sebagai motivasi, Pak. Tidak butuh kita motivasi manusia biasa. Sekarang orang sangat terkesima, Pak, ya. Kalau seorang motivator berbicara, ya, padahal sudah ada motivasi yang datang dari langit, ya, yang diwahyukan kepada Nabi kita dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu hadirin, ya, mumpung masih ada bencana, ya, akan datang nanti di akhir zaman tidak ada lagi orang yang menerima sedekah. Iya, Pak. Di antara ciri-ciri hari kiamat, orang banyak yang sudah kaya raya, yang membutuhkan sedekah dekati lagi, Pak. Nah, mumpung ya sekarang masih ada kesempatan kita, ayo hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kami, ya, mewakili saya, ya, Jambi Bersama, ya, membuka donasi dari kaum muslimin semuanya yang hadir di sini, ya kan, untuk bisa berdonasi di flyer yang ada, ya kan, sudah ada itu, ya sudah ada itu, bisa kita salurkan di sana atau yang di tempat yang lainnya. Yang penting, Pak, kita punya, ya, niat untuk membantu saudara kita dalam rangka untuk apa? Untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Sifat orang mukmin itu seperti itu. Dalam hadis yang lain Pak, Nabi mengumpamakan ini. Masalul mu'minina ya fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasali jasadil wahid. Perumpamaan orang yang beriman itu pada dalam hal saling fitawadihim, dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling empati gitu. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, kalau seandainya ada satu anggota tubuh kita yang mengeluh, yang merasakan sakit gitu ya, tada'a lahu sa'iru jasadi, maka seluruh anggota tubuhnya juga merasakan sakit. Fis sahari wal humma, sehingga ada orang yang tidak bisa tidur, dia bergadang dia karena sakit gigi ya. Walaupun gigi yang sakit Pak, maka tubuh kita yang lainnya, mata pun nggak bisa tidur dan badan panas demam. Itulah yang Nabi berikan perumpamaan antara sesama kaum muslimin. Artinya kaum muslimin kalau ada yang sakit menderita kena bencana, kita jangan nyaman-nyaman aja. Sementara kita punya uang untuk membantunya, jangan kita tenang, itu maksudnya. Jadi Nabi mengatakan kalau kau seorang muslim, kalau kau seorang mukmin, ya kan, yang punya kemampuan, ketika melihat mendengar saudaramu yang menderita, jangan tenang-tenang aja, rasakan kesakitannya. Keluarkan hartamu, dan harta itu bukan untuk Allah juga Pak. Ternyata harta yang kita keluarkan kalau kita ikhlas, itu menjadi sebab kita dibebaskan dari penderitaan kelak di hari kiamat, dari nerakanya Allah. Boleh jadi dengan harta kita yang sekarang kita tidak tahu baik mana amal soleh kita yang paling ikhlas. Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan berkurang harta kita. Nabi mengatakan ma naqasa malun bisadaqah, tidak akan berkurang. Allah akan catat semuanya. Walaupun 2000 perak ya. Ya 2000 perak yang kita masukkan itu enggak apa-apa Pak. Jangan kita remehkan kebaikan itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasul. Jangan engkau menganggap remeh kebaikan orang. Wah, Bapak ini cuma 2000 enggak boleh. Ya boleh jadi itulah yang dia ikhlas. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita punya memang stok uang kita banyak Pak, ini kesempatan ya untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Jadi hari ini Pak, walaupun mereka diuji, kita diuji juga. Kita diuji oleh Allah rasa empati kita. Ya kan, dengan adanya musibah itu bagaimana perhatian kita? Bagaimana kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Pak, maka Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bersedekah ya, membantu saudara kita adalah bentuk kebaikan. Maka untuk itu kita yang punya Pak harta, ya kalau tidak punya ya minimal doa Pak. Jangan kita lupakan doa di setiap sujud kita, di setiap ya waktu-waktu yang mustajab, kita doakan saudara kita, mudah-mudahan Allah rahmati yang meninggal dan Allah berikan ketabahan serta kesabaran. Dan ingat juga momen-momen ini Pak adalah momen-momen yang banyak sekali bencana. Kenapa? Karena orang-orang akan ya merayakan pesta kesyirikan. Yang mana Allah Pak, coba Bapak buka surah Maryam. Ini sering juga kalau kami sampaikan, ayat 90 sampai 91. Maryam 90 sampai 91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda. Hampir saja langit itu runtuh, kata Allah. Iya, hancur lebur langit itu. Watan minhu, disebabkan olehnya. Watan syakul ardu, dan bumi terbelah. Ini bencana luar biasa ini. Watakhirul jibalu hadda, kemudian gunung meletus sehancur-hancurnya. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim Allah punya anak. Ini itulah yang terkandung dalam perayaan Natal. Karena Natal itu Pak memperingati lahirnya anak Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, subhanallahi ya ala ma yaqul ya, ala ma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah atas apa yang mereka katakan, dan ini adalah penyebab bencana. Dalam Islam, penyebab bencana itu dosa. Ya, disebab oleh dosa-dosa manusia.
tentu dosa yang paling besar adalah dosa perbuatan syirik. Apalagi syirik ini Pak mau dipaksakan kepada kaum muslimin. Ayo kita ikut merayakan Natal. Nauzubillah min dzalik. Buya Hamka, seorang tokoh karismatik Indonesia. Ketika beliau diangkat menjadi MUI pertama, ketua MUI yang pertama, bisa Bapak lihat di Google ya, adalah Buya Hamka. Kemudian beliau diminta untuk memfatwakan boleh merayakan Natal bersama. Kata beliau, merayakan Natal bersama haram. Ya, ini jabatan MUI saya tinggalkan dan saya berlepas diri daripada itu. Beliau rela meninggalkan jabatan sebagai ketua MUI waktu itu karena tidak mau mengubah fatwanya bahwasanya merayakan Natal itu haram dan syirik. Nah, ya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang alhamdulillah ya MUI kita tidak mencabut fatwanya. Jadi kalau kita berbicara MUI alhamdulillah sampai sekarang tetap ya fatwanya perayaan Natal bersama hukumnya haram. Karena ini bukan toleransi. Kalau toleransi itu silakan rayakan Natal, kami tidak ikut-ikut. Lakum dinukum waliyadin, itu agama kalian, silakan. Jangan dipaksakan ya kami merayakan agama kalian, kan seperti itu. Nah, itu bukan toleransi lagi, itu namanya kolaborasi, Pak. Tidak boleh dalam Islam itu kita berkolaborasi mengikuti agama kafir. Demikian juga kafir tidak mengikuti agama kita. Nah, seperti itulah toleransi yang dibenarkan itu. Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang kita lihat hari ini, ya kan? Mungkin ya ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang fenomena alam itu tidak hanya fenomena alam semata, namun ada hikmah di baliknya. Sering kami sampaikan pendapat ya ucapan dari seorang ulama tabi'in, Al-Imam Fudail bin Iyad, mengatakan apa Pak? Manazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah turun suatu musibah melainkan disebabkan dosa. Ya, jadi dosa yang paling besar yang menyebabkan bala, petaka, musibah adalah dosa kesyirikan. Maka untuk itu ya mari ya kita jaga anak-anak kita jangan sampai ikut-ikutan perbuatan syirik dan tasyabuh bil kufar. Tasyabuh luar biasa Pak. Itu satu paket Natal dan tahun baru. Tahun barunya tasyabuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita sementara kita mengikuti musuh-musuh Allah. Orang-orang yang mengklaim Allah punya anak itu musuh Allah. Ya kan? Orang-orang yang kafir kepada Allah musuh Allah. Nah, itu terkadang kita yang kaum muslimin latah mengikutinya. Sehingga Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, nanti kelak dikhawatirkan dia akan Allah golongkan ke dalam kaum itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka tidak ada dalam Islam ya peringatan tahun baru. Hatta tahun baru Hijriah itu tidak ada. Ya, para ulama sepakat ya memperingati tahun baru Hijriah itu termasuk perkara muhdats. Ya bid'ah. Iyakum wal muhdatsatil umur, kata Rasul. Jauhilah oleh kalian perkara baru dalam agama ini. Nabi mampu Pak untuk merayakan Hijriah itu, dia tahun baru Hijriah. Tapi kenapa Nabi tidak melakukannya? Ini menunjukkan itu perkara yang tidak disyariatkan. Karena kalau seandainya itu baik, tentu Nabi telah menganjurkannya untuk kita. Tentu Nabi telah mengajarkan kepada para sahabatnya. Nah, karena tidak ada kebaikan dalam agama ini kecuali telah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Dan setiap perkara agama yang tidak diamalkan, diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, maka itu bukanlah agama. Karena agama di masa Nabi itu sudah sempurna. Ya, apalagi telah turun firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu, maka agama tidak butuh lagi kepada tambahan-tambahan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah keistiqomahan beramal di atas sunnah. Karena Imam ya, Ibnu Qudamah mengatakan al-iqtisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Kita melakukan sunnah dengan sederhana gitu ya. Ya, tidak berlebihan gitu ya. Itu kata beliau lebih baik daripada orang melakukan ibadah yang banyak bersungguh-sungguh namun ibadahnya bid'ah gitu ya. Jadi al-iqtisadu fi sunnah khairun
min ijtihadi fil bid'ah. Kita melakukan amalan sunnah ini iktisad itu artinya sederhana gitu ya. Itu lebih baik ya daripada orang yang luar biasa Pak, gigihnya melakukan amal namun bid'ah. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita itu sebagai mukaddimah kita. Ya, karena ini sebagai amanah juga Pak dari pengurus ya Jambi Bersama yang membuka peluang bagi kaum muslimin untuk mendonasikan hartanya ya. Ya, mendominasikan hartanya. Iya, agak-agak patah-patah pula Pak ya. Iya. Iya, untuk menginfakkan hartanya sama aja Pak ya. Iya. Toib, iya. Jadi Pak, kalau seandainya Bapak-bapak ya berminat ya melalui Jambi Bersama silakan. Karena sudah banyak ya, flyernya di grup-grup. Itu bisa kita manfaatkan. Wallahu taala ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ya kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi kita masih pada bab tentang apa Pak? Babu maja'a fit tatayyur ya. Jadi masih pada bab maja'a, apa saja dalil-dalil yang datang yang menjelaskan tentang masalah tatayyur. Nah, ini kita masuk pada dalil yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ibni Mas'udin marfu'an at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu wa ja'ala akhirahu min qali Ibnu Mas'ud. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu. Secara marfu ini artinya Pak, dinisbatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini ucapan sahabat itu namanya mauquf. Jadi Rasulullah bersabda at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu kesyirikan. Telah kita bahas kemarin apa itu tiarah, sama Pak. Istilah tatayyur, tiarah itu sama. Ya. Itu hanya sinonimnya saja, bentuk lain, kata lainnya. Namun tujuannya, maksudnya satu, maknanya satu. Jadi Rasul mengatakan tiarah itu kesyirikan. Tiarah itu kesyirikan, diulang 2 kali. Ini menunjukkan pengulangan ya, dalam bahasa Arab ini memberikan makna taukid, penekanan. Jadi Nabi betul-betul menekankan, ingin menegaskan kepada kita bahwasanya tiarah itu hukumnya syirik. Wa ma minna illa, tidak ada dari kita kecuali terkadang terjatuh dalam tiarah ini. Walakin Allah, akan tetapi Allah yudhibuhu bitawakkul, menghilangkan tiarah itu dalam hati kita dengan tawakal. Maka pentingnya tawakal Pak. Hadis ini nanti akan kita bahas ya. Faedah hadis ini, di antara faedah hadis ini Pak, untuk menghilangkan tiarah atau tatayyur, maka kita harus menguatkan, memantapkan tawakal dalam hati kita. Apa tawakal itu Pak? Tawakal itu adalah menyerahkan diri kepada Allah atau menggantungkan hati kepada Allah. Al-i'timadu 'ala Allah. Dengan melakukan sebab. Dan sebab yang dilakukan ada 2 Pak ya, sebab syar'i dan sebab kauni. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiarah tatayyur itu adalah ya menyandarkan kesialan atau keberuntungan kepada selain Allah Pak ya, yang tidak ada dasarnya, baik secara syariat maupun menurut ya ilmu dunia atau menurut penelitian ilmu kauniyah, eksperimen yang bisa dipertanggungjawabkan. Dada. Dan terkadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak masyarakat dusun Pak ya, pedalaman yang tidak mampu membedakan ini. Ya. Termasuk tatayyur itu Pak adalah ya meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Contoh, kalau seandainya ada orang sakit, anak-anak di kampung Pak ya, kata orang tuanya, tasapo anak awak. Apa kalau bahasa Jambi Pak? Teguran ya. Apa Pak? Keteguran, iya.
Itu tatayur, Pak. Kenapa? Yang pertama dilihat dari sebab syar'i tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Islam itu orang yang keteguran, atau kalau bahasa bilang kami tasapo, ya. Iya. Nah, biasanya kalau mereka kan meyakini ada suatu tempat itu yang angker gitu ya. Nah, kalau orang lewat di tempat angker tidak izin dulu atau tidak melakukan apa-apa ya, nanti balik-balik dari tempat itu sakit ya, tasaponya kan gitu. Kalau bahasa Jambinya keteguran dia kan gitu. Nah, ini tatayur. Yang pertama, dalam ilmu syariat, dalam dalil syar'i nggak ada sebabnya. Ya kan? Nggak ada dalam dalil dalam syariat yang mengatakan ada orang terkena penyakit itu. Yang ada ain. Kalau ain ada, Pak. Harus kita yakini juga itu. Karena ada dalil syar'inya. Tapi kalau di tasapo oleh jin, ya kan? Atau sebagian orang meyakini arwah gitu ya. Leluhur atau arwah yang menunggu satu tempat yang mereka yakini ini masih ada keyakinan kesyirikan yang seperti ini, Pak ya. Nah, ini tentu tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalil syar'inya tidak ada, sebab syar'inya tidak ada. Kemudian sebab kauninya atau menurut ilmu penelitian, Pak ya, ilmu kauniyah, ilmu ya pasti, Pak ya, ilmu penelitian manusia tidak terbukti juga, ya kan? Nah, tidak ada penelitian ilmiah atau jurnal ya yang menerbitkan adanya orang tasapo, tidak ada. Malahan para ilmuwan mengatakan mitos itu, gitu ya. Ya, nah ini dari yang dibilang. Artinya ini tidak bisa dibenarkan dan itulah yang masuk nanti ke dalam contoh tatoyur atau tiaroh itu, Pak. Itu diantara contoh tiaroh atau tatoyur. Jadi Islam ini luar biasa, Pak. Sebelum orang Barat itu tahu ya, Pak ya, mana yang mitos, mana yang fakta, ya kan? Islam sudah melarang pelakunya percaya kepada yang mitos. Luar biasa. Padahal Eropa waktu itu, Pak, luar biasa mitosnya, Pak ya. Iya. Bahkan Eropa waktu itu berada di masa kegelapan. Mereka masih percaya sama dewa-dewa, ya kan? Bahkan mereka masih percaya kepada makhluk-makhluk mitologi namanya, makhluk-makhluk mitos. Ya, Pak ya, seperti di film komik itu ya. Ini hati-hati, Pak. Sekarang itu banyak sekali orang Barat itu ingin membuat kita lalai mempelajari tentang sosok yang real, yang fakta. Daripada anak-anak kita, Pak, nonton yang tidak jelas. Sekarang luar biasa, ada Superman itu kan mitologi itu. Itu namanya tokoh mitos yang tidak ada realitas sejarah, itu diambil dari apa itu ya? Dari novel itu ya. Iya, dari cerita fiksi itu. Sementara kita punya, Pak, hero ya, kita punya pahlawan seperti Khalid bin Walid. Seharusnya itu yang kita ajarkan kepada anak kita. Daripada nonton yang tidak jelas Superman lah, apalagi Pak, Batman, banyak sekali itu ya adalah cara orang-orang kafir juga untuk apa, Pak? Untuk mengalihkan kita, melalaikan kita dari menampilkan tokoh-tokoh yang real kepada anak kita. Tidak boleh, Pak ya. Kita memasukkan anak kita ya itu kan cuma hiburan, Ustaz. Tapi hiburan kan bohong. Nah, sekarang banyak hiburan yang real gitu, Pak ya. Iya, cerita-cerita yang fakta, yang faktual. Untuk apa dongeng-dongeng itu? Karena dalam Islam itu, Pak, tidak boleh bohong ya, walaupun dalam bercanda. Iya. Bohong itu yang dibolehkan kalau ada dalilnya. Contoh ya, seorang suami ya kan berbohong kepada istrinya dalam menilai masakan itu memang ada dalilnya. Tapi yang lain itu, Pak, yang nggak ada dalilnya tidak boleh. Dalam hiburan tidak boleh juga. Bercanda tidak boleh bohong, hiburan juga tidak boleh bohong. Maka ini ya meluruskan ya orang-orang yang suka nonton. Tidak boleh kita nonton lagi itu, Pak ya. Bohong semua itu. Itu apa kita nonton film itu, apa manfaatnya, Pak? Ya, coba kita nonton Ustaz Firanda kajiannya, Masya Allah. Setiap kita tonton dapat pahala kita. Tapi kalau film itu, Pak, setiap kita nonton berdosa kita, iya. Karena kita membenarkan orang lagi berdusta. Bohong itu. Sandiwara itu bohong. Maka dalam Islam ya, ini pendapat para ulama kita, fatwa ya, Syekh Shalih Al-Fauzan yang lainnya ya. Ya, sandiwara kalau ada unsur kebohongannya haram. Karena bohong itu dalam Islam haram, Pak. Walaupun bercanda kan cuma film, Ustaz, tidak boleh juga, Pak. Walaupun film nggak boleh bercanda. Maaf, berdusta. Ya kan, dalam bercanda saja dalam Islam tidak boleh kita bohong. Ada dalilnya, Pak, sahih.
Tidak boleh berbohong dalam bercanda. Demikian juga dalam sandiwara. Ya kan? Nah, sekarang Pak, kebohongan menjadi hiburan kita. Hati kita itu sekarang itu, hati sebagian kaum muslimin ya, lebih terhibur dengan apa? Dengan yang bohong, Pak. Dengan drama Korea, drakor gitu ya. Ya Allah gitu ya. Anak-anak sekarang bahkan yang membuat kita sedih juga, Pak. Bahkan ada juga anak pesantren gitu, Pak ya. Iya. Iya, pulang dari pondok pesantren mutar suka drama Korea. Rupanya musyrifahnya suka mutarin itu, katanya seperti itu, Pak ya. Subhanallah, ini hati-hati betul ya yang punya pondok pesantren. Kita harus teliti ya, melihat bagaimana kondisi ini. Biasanya yang ibu tuh ya, yang suka drakor itu, opa-opa yang orang kafir, yang kayak mohon maaf apa Pak ya, yang tidak ada jenggotnya gitu kan, kayak cewek gitu ya, itu yang alay lah kalau masuk gitu ya. Karena laki-laki itu Pak harus berbeda dengan wanita. Tidak boleh laki-laki menyerupai wanita. Kalau mereka kan ya ngeri juga kita kan gitu ya. Gaya dan apa namanya itu, dan bisa menghambat ya mental seorang laki-laki dengan suka nonton-nonton Korea yang seperti itu. Di samping ya bohong itu dosa, kemudian pengaruh negatifnya luar biasa. Maka untuk itu hadirin ya, dalam Islam itu kita tidak boleh kita nonton satu yang bohong itu Pak. Iya. Oh kok gitu, sudah ada Pak yang hiburan yang luar biasa, Al-Quran. Kenapa kita nggak nyaman, nggak terhibur baca Al-Quran? Kenapa kok kita malah ya mencari hiburan, kesenangan hati dengan satu yang maksiat gitu kan? Nah, bahkan ada juga orang untuk cuci mata katanya, pergi dia ke Bali, kan auzubillah, itu bukan cuci mata sebenarnya, itu merusak mata dan hatinya gitu ya. Kalau seandainya kita ingin mencari ketenangan Pak di Al-Quran, udah, kemudian dengan amal soleh, kemudian dengan hiburan sunnah, ya ada teman-teman kita memanah bagus itu ya. Itu hiburan yang dianjurkan gitu, jangan nonton film ya Pak ya. Ya dengan berkuda ya kan, dengan berenang. Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah. Artinya Pak, jangan sampai kita terhibur dengan perkara yang melalaikan. Ya, artinya ada penyakit berarti dalam hati kita. Padahal sebenarnya kalau hati yang bersih itu Pak, dia akan tenang dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Namun pertanyaannya, Ustadz ya, saya sudah berusaha ya untuk mengaji gitu, untuk zikir, kok hati saya galau gitu. Tapi pas saya nonton film, wah seru niat sekali. Berarti Pak, hati kita masih berpenyakit, ya kan? Artinya kita butuh banyak istighfar lagi. Ya masih banyak ya borok-borok maksiat mungkin yang kita lakukan sehingga menutupi hati kita dari kebaikan, ya kan? Hati kita lebih senang, ya kan, dengan melihat film-film, apalagi wanita buka aurat, nauzubillah ya. Berarti masih ada penyakit kotoran hati itu Pak, yang menjadi PR kita, yang harus kita bersihkan dengan istighfar, dengan taubatan nasuha ya. Sehingga Pak, hati kita benar-benar akan terhibur dengan amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Baik ya. Hadis ini kata beliau, rawahu Abu Dawud, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa sahahahu, kemudian beliau mensahihkannya. Wa ja'ala akhirahu min qali bin Abbas, kemudian Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi menjadikan akhir dari hadis ini dari ucapan sahabat Ibnu Abbas. Kemudian kita masuk kepada syarah daripada hadis yang mulia ini. Qala asy-syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, Syekh Shalih Al-Fauzan, at-tiyaratu syirkin. Dalam hadis ini Rasul bersabda, tiyarah atau tatayur itu adalah kesyirikan. Kenapa syirik? Nah, ini alasannya Pak ya. Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Disebabkan di dalamnya, yakni di dalam keyakinan tatayur atau tiarah itu Pak, ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Kenapa tatayur itu apa Pak? Kita menyangkutkan suatu kesialan karena selain Allah. Misalkan ya, kita mau keluar ini Pak, mau berniat untuk ya mencari duit misalkan, atau kalau kita
eh, Gojek gitu ya, sudah kita gas motor kita, tiba-tiba melintas ular. Karena kita masih punya keyakinan tatoyur, kita mengetahui ini hari sial ini. Sehingga Pak, hati kita itu lebih takut, lebih tergantung dengan ular melintas itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letaknya, kata beliau, kenapa tatoyur itu syirik. Karena hatinya lebih takut dengan ular itu. Keyakinan terhadap ular itu mendatangkan kesialan daripada kepada Allah. Tapi kalau orang yang tawakal, tidak ada nak ular yang lewat, nak buayu, terserah. Ya kan, kalau Allah ngasih saya rezeki, insya Allah ada itu. Itu kalau orang yang tawakal. Jangan, ya, jadi tawakal itu Pak, kita gantungkan hati kita kepada Allah dengan cara melakukan sebab yang disyariatkan, sebab yang syar'i yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini juga Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa dan tidaklah ya ada dari kita kecuali fihi idmarun ya. Jadi ada yang disembunyikan Pak ya, illa kecuali apa gitu ya. Nah, jadi ada takdirnya, ada ketentuannya. Wa ma minna illa waqa'a, itu takdirnya. Dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali waqa'a fi qalbi syai'un minha. Ada perkara tatoyur itu, walaupun sedikit dari tatoyur itu ada ya, terjatuh atau ada terkena hati kita dari tatoyur itu Pak. Artinya tidak ada di antara kita yang tidak terkena tatoyur Pak. Ya kan? Terkadang kita tidak sadari Pak. Maka untuk menghilangkan tatoyur itu, kata Rasul ya, yudhibuhu bit tawakkul. Tatoyur itu dihilangkan dengan tawakal. Ini pentingnya tawakal gitu Pak ya. Jadi kalau seandainya Pak, wah ini betul juga ya, kata bapak kalau lewat di sini sial gitu ya. Lah itu kan tatoyur itu kan. Langsung kita sikap astagfirullah, tatoyur itu kan. Tawakal tu Allah ya. Saya sandarkan hati saya, berserah diri kepada Allah ya. Yang memberi musibah itu Allah, bukan karena tempat ini angker gitu. Nah angker antum belau ya. Silakan gitu ya. Yang penting saya bertawakal kepada Allah, itu Pak. Maka luar biasa tawakal itu. Jadi Pak, kalau seandainya kita ingin terbebas dari tatoyur, maka kita kuatkan tawakal. Iya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau seandainya kita telah bertekad ingin melakukan kebaikan itu, maka serahkan hati kita, sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah berangkat gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tatoyur Pak, orang yang ada keyakinan tatoyur ini susah Pak. Aduh, ini bahaya Ustaz, ini hari sial nih kayaknya. Oh, tidak bisa tanggal ini, tanggal kliwon atau apa gitu ya. Banyak nian Pak. Apalagi maaf ya, orang-orang yang masih meyakini kejawen itu tatoyurnya minta ampun Pak, banyak nian. Banyak nian pantangannya. Anaknya lahir, Pak, ini banyak, nggak boleh di sini, nggak boleh, banyak aturan. Nak nikah juga Pak. Nak nikah nggak boleh di hari ini, nggak boleh di hari itu kata-katanya. Banyak nian pantangannya. Ini karena masih meyakini tatoyur itu. Jadi tugas Nabi Pak membersihkan itu, tugas kita juga. Dan terkadang Pak kita dihadapkan dengan tradisi, orang-orang tradisionalis ya. Orang-orang yang masuk kata nenek moyang kami, kata bapak kami dulu memang tidak boleh berangkat hari itu, tidak boleh nikah hari itu gitu ya. Banyak sekali keyakinan tatoyur itu Pak yang terkadang ya menghilangkan atau melemahkan tawakal kita kepada Allah. Ini sial kaki ya Allah, seolah yang ngasih sial itu bukan Allah gitu kan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi tatoyur itu Pak bisa dihilangkan dengan apa Pak? Iya, dengan tawakal ya, seperti itu ya. Kemudian kata beliau yudhibuhu bit tawakkul ay at-tawakkul 'ala Allah. Ya, tatoyur itu atau tiarah itu dihilangkan dengan tawakal, yaitu at-tawakkul 'ala Allah, ya, bertawakal kepada Allah, menyerahkan hati ya, menyandarkan hati kepada Allah fi jalbin naf'i, dalam mengambil manfaat atau dalam mendatangkan manfaat, wa daf'i dhar, dan dalam menolak kemudaratan. Artinya kita yakin seyakin-yakinnya yang mendatangkan manfaat itu adalah Allah, yang mendatangkan kebaikan itu adalah Allah. Ya, bukan karena hari sial, bukan karena hari untung. Wih, saya sekarang alhamdulillah ya lagi nasib mujur ini, karena hari ini hari mujur ini gitu. Bukan karena hari Pak, karena Allah.
Allah. Itulah tawakal itu. Kita mantapkan keyakinan dalam hati kita, yang mendatangkan kebaikan itu Allah, dan yang menolak kemudaratan itu adalah Allah. Maka tawakal inilah, kata beliau, yudhibut tiyarata, yang bisa ya menghilangkan tiyarah atau tatoyur. Jadi ini tips dari Nabi, Pak. Ini solusi dari Nabi untuk ya menghilangkan tatoyur. Kemudian dalam hadis ini juga penulis mengatakan akhirahu min qawli Ibnu Abbas, ya. Akhir dari hadis ini adalah ucapan dari Ibnu Abbas. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan dari Ibnu Abbas dari hadis ini adalah wa ma minna, ya. Ini adalah ucapan dari Ibnu Abbas. Dan tidak ada dari kita seorang pun kecuali ya dia terkena tatoyur itu. Nah, maka untuk menghilangkan tatoyur itu dengan tawakal, gitu. Wahwa shawab, kata beliau. Jadi ucapan Ibnu Abbas itu benar, gitu. Li'annaha syirkun, karena tatoyur itu adalah syirik, ya. Wan nabiyyu, dan nabi ya ma'sumun minasyirik. Yang bisa terkena tatoyur itu kita manusia biasa, Pak. Sementara nabi tidak. Karena nabi ini adalah maksum, ya. Sosok yang maksum itu artinya terjaga dari dosa, dan tatoyur itu adalah dosa syirik, ya. Maka nabi adalah sosok yang maksum, yang terjaga minasyirki, dari perbuatan syirik. Nabi saja, Pak, yang terjaga dari perbuatan syirik. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65? Lain asyrakta, jikalau engkau saja wahai Muhammad, gitu ya, berbuat syirik, dan itu mustahil, ya kan? Ini hanya perandai-andaian dari Allah. Jikalau, seandainya, kan gitu. Tapi Nabi, Pak, maksum, tidak mungkin, gitu ya. Tapi kalau seandainya Nabi saja berbuat syirik, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, maka akan sirna pahala dari amal yang kau lakukan. Maka sia-sia, Pak, kalau ada orang yang suka bersedekah, ya kan, berinfak, membantu saudaranya miliaran, Pak. Tiba-tiba dia percaya sama dukun. Sia-sia, maka menjadi hancur pahala dari amalannya itu. Karena disebabkan keyakinan syiriknya itu. Walaupun dia hanya percaya kepada dukun, apalagi percaya sama keris keramat, ini sakti nih keris, ya kan. Nah, semenjak saya punya keris ini Pak, alhamdulillah rezeki saya ya lancar, gitu ya. Pas saya di PHK, ya, saya dikasih semembah keris ini, langsung dapat modal saya jadi pengusaha. Ini syirik. Walaupun memang dia menjadi penguasa, tapi bukan karena keris itu, Pak, ya. Karena Allah yang memberi dia rezeki. Nggak ada hubungannya dengan keris itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Kemudian qala syarihu hafizahullah. Jadi ucapan yang terakhir, wa ma minna illa, itu ucapan dari Ibnu Mas'ud, ya. Ya, bukan Ibnu Abbas, ya. Ya. Nah, kemudian beliau Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarriru al-ikhbar liyataqarrara madmunuhu fil qulubi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dan mengulang informasi ini, kabar ini. At-tiyaratu syirkun, itu diulang 2 kali. Tiarah itu adalah kesyirikan, kata beliau. Tiarah itu adalah kesyirikan. Untuk apa? Liyataqarrara madmunuhu fil qulub, supaya mantap, menetap, ya, substansi atau kandungan hadis itu di dalam hati. Ya, betul-betul kita harus meyakini tatoyur itu mitos, itu syirik, gitu, Pak, ya. Jangan kita ragu. Itu makanya diulang oleh Nabi, kata beliau. Anna tiyarata syirkun, bahwasanya tiarah itu adalah kesyirikan. Lima fiha min ta'alluqil qalbi, karena di dalamnya terdapat ketergantungan atau keterkaitan hati ala ghairillah, kepada selain Allah, wa su'idh dhanni bihi, dan berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kenapa alasannya, kenapa at-tatayyur atau tiarah itu syirik. Karena orang yang meyakini tiarah, hatinya akan bergantung kepada selain Allah. Ya,
dia akan bergantung dengan keyakinan nenek moyangnya yang banyak unsur-unsur syiriknya. Nah, bahkan Pak, ya banyak sekali ya kalau kita lihat keyakinan nenek moyang yang terdahulu, Pak. Makanya datang Islam untuk meluruskan yang keyakinan yang seperti itu. Ya. Kalau seandainya ya banyak sekali yang kita berikan contoh, Pak ya. Kalau seandainya lagi minum ya tiba-tiba gelas terjatuh di tangan kita, ini pertanda akan ada musibah gitu. Nah, di mana dalilnya, ya kan? Boleh jadi licin, ya kan? Nah, gelasnya itu licin, ya. Apa hubungannya, kan gitu? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau tidak ada dalilnya, Pak, ya, tidak bisa kita menetapkan itu sebagai tanda musibah. Tidak ada. Ini hadirin yang Allah muliakan. Tapi kalau maksiat itu ada, Pak. Dalilnya ada. Wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum, kan gitu. Dan apapun musibah yang menimpa kalian, ini ada dalilnya, Allah yang mengatakan. Melainkan disebabkan perbuatan kemaksiatan tangan-tangan kalian. Dan bisa juga dibuktikan secara ilmiah. Apa perbuatan manusia, Pak? Ya karena keserakahan, ya nak dapat duit banyak, ya dia tebanglah pohon-pohon penyangga yang secara ilmiah ya, dikaji secara ilmu biologi dan geografi, ya betul-betul pohon itu, Pak, dengan izin Allah memang mampu untuk apa? Menahan ya air gitu, Pak ya. Dia yang menahan itu yang dipotong, diganti dengan sawit-sawit tidak mampu, karena sawit itu, Pak, beda fungsinya, ya kan? Bukan untuk menahan air dia. Bahkan dia membuat tanah itu kering gitu ya. Ini diri yang dimuliakan Allah. Maka sudah ada memang ketentuannya kalau hutan lindung, ya. Dan Indonesia ini Pak luar biasa, surganya dunia Indonesia ini. Bahkan Indonesia juga menjadi salah satu negara yang merupakan paru-paru dunia. Artinya jaga kelestarian hutan. Gitu. Nah, sekarang kan enggak banyak pertambangan, ya kan, hutan dikit aja, kayaknya ada emasnya, udah dibabat hutannya. Nah, dan orang yang ingin mempertahankan kemurnian hutan, Pak, sekarang dilabeli dengan Wahabi lingkungan. Semua nanti bilang Wahabi, ya. Iya, orang ingin mempertahankan kemurnian agama, Wahabi gitu. Wahabi agama kan. Kalau itu Wahabi kehutanan atau Wahabi apalah ya, lingkungan, macam-macam aja, Pak ya. Ini keserakahan manusia, ya. Dia menutupi keserakahannya dengan sesuatu yang tidak ilmiah lagi, Pak ya. Iya, dengan berdalih saja lagi. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebodohan yang dipamerkan, ya. Padahal sudah jelas, Pak ya, ketika kita lihat di berita ketika banjir itu banyak balok-balok itu ya yang seperti habis kena siswa, Pak ya. Iya, subhanallah. Ya, kasihan masyarakat ya. Karena kalau seandainya sudah datang bencana, ya yang kena juga bukan mereka ya, yang tuan-tuan tanah atau bosnya itu tak tinggal di mana kan gitu ya, yang menderita masyarakat desa yang tinggal di dekat ya hutan atau tempat tambang mereka itu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan saja ya Allah beri hidayah kepada pemerintah kita untuk menumpas ya sesuatu yang merugikan negara dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Jadi bab yang kita bahas adalah tentang majaa fit tatayur ya. Hadis-hadis dalil ya yang datang tentang tatayur. Maka apa korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas? Kata beliau, annahu yadullu ala anna tiyarata syirkun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tiar itu bentuk kesyirikan. Iya. Karena Nabi mengatakan 2 kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ini menunjukkan tiar itu betul-betul syirik. Jangan kita ragukan gitu. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, anna tiyarata syirkun
li'anna fiha ta'alluq al-qalbi, li'anna fiha ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Karena di dalam keyakinan tiara itu, tatayur itu, ya ada keterkaitan hati kepada selain Allah. Kemudian sanian, pelajaran yang kedua, masyru'iyatu tikrari ilqa'il masailil muhimmah. Disyariatkan untuk mengulang, menyampaikan perkara-perkara yang penting. Jadi kalau perkara itu penting, Pak, boleh kita ulang-ulang sampai 3 kali, bahkan tidak apa-apa. Ya, seperti hadis ini. Atiyatu syirkun. Ya, tatayur itu syirik, 2 kali Nabi mengulang. Ya, karena ini perkara penting. Ya, Pak ya. Jangan pula dibilanglah tahu Ustaz, jangan nyinyir. Enggak boleh gitu, Pak. Jangan nyinyir gitu. Enggak apa-apa. Untuk menegaskan. Jadi dalam bahasa Arab itu terkadang diulang-ulang. Dalam Al-Quran aja, Pak. Dalam surah Ar-Rahman, berapa kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Artinya Allah ingin menegaskan nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan gitu ya. Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah sementara Allah telah menciptakan kalian, Allah telah berikan fasilitas kepada kalian, Allah berikan oksigen gratis, tanah ada yang bayar juga, Pak ya. Yang gratis ada juga gitu kan. Artinya banyak fasilitas yang gratis gitu. Tapi kenapa manusia masih kufur kepada Allah gitu ya? Fabi ayyi ala'i rabbikum itu kan diulang-ulang. Untuk apa itu, Pak? Untuk ya menegaskan sesuatu yang penting. Litahfidha ya wa tastaqirra, supaya dihafal gitu ya. Ya, dan supaya menetap gitu ya, fil qulub, supaya ditampung dan menetap, hafal dalam hati kita ya, dan menetap hal itu dalam hati, makanya diulangkan gitu. Kemudian salisan yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis yang mulia ini, annallaha yuzhibut tiyarata bit tawakkul alaih. Sesungguhnya Allah menghilangkan tiarah atau tatayur dengan tawakal kepadanya. Iya. Jadi tawakal ini, Pak, menyerahkan diri kepada Allah, bukan karena sial itu, bukan karena tempat itu angker, tidak ada, ya. Semua itu datang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Kalau seandainya kuat tawakal kita, maka akan jauhlah kita dari yang namanya tatayur. Ini, Pak, ini solusinya tawakal. Ya, kita kuatkan lagi tawakal kita. Fala tadurru man wajada fi nafsi syai'an minha. Ya, tidak memudaratkan, tidak membahayakan barang siapa yang mendapati sesuatu pada dirinya dari tiar itu. Jadi tatayur itu tidak ada, ya, tidak membahayakan kita. Karena yang mendatangkan bahaya itu bukan tiaroh itu, bukan tatayur itu, namun Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawakkal 'ala Allah, kemudian dia bertawakal, menyerahkan hatinya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, walam yaltafit ilaiha, dan dia tidak menoleh kepada tiaroh atau tatayur itu. Kalau itu kita kuatkan dalam hati kita, Pak, insya Allah Allah akan jaga kita dari keyakinan tatayur itu. Ya, maka penting, Pak, kita memperkuat tawakul. Tawakul ini, Pak, termasuk ibadah hati. Seperti apa? Khauf, roja, mahabbah, ya. Kemudian isti'anah, istighazah, ya. Ya, isti'azah, termasuk tawakul. Kalau Bapak sudah khatam ya, atau sudah pernah belajar syarah al-usul as-salasah, itu sudah dijelaskan, Pak ya, bab tentang tawakal itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kita mesti memperkuat tawakal kita. Jadi tawakal, Pak, kita ulang lagi, tawakal itu adalah kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, dengan tanpa melupakan ikhtiar atau usaha atau sebab yang disyariatkan. Karena sebab itu ada yang tidak disyariatkan, Pak. Dia ada sebab yang haram gitu. Contoh ya, orang bekerja. Orang bekerja itu, Pak, yang pertama ambil sebab yang halal. Artinya bekerjalah kita dengan sesuatu yang Allah halalkan. Kemudian hati kita tawakal, yang ngasih rezeki bukan pekerjaan itu yang tawakal, Pak. Yang ngasih rezeki Allah. Pekerjaan ini hanyalah usaha kita saja. Namun yang menentukan hidup kita bukan karena pekerjaan. Kan ada pula orang, Pak, kalau nak bekerja sesuai dengan apa saya nak makan, Ustaz. Kalau berhenti bulan, auzubillah, itu tawakalnya sudah berantakan, Pak. Pelajari lagi tawakal dan amalkan lagi tawakal. Karena tawakal itu, Pak, kita gantungkan
hati kita kepada Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah gitu. Bekerja itu hanya sebab saja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun sebabnya yang halal, Pak. Jangan cari sebab yang haram. Bekerja pula kita nanti sama ayu koperasi. Jangan ya. Itu haram ya. Itu lintah darat, riba, ya, mencekik. Dicarilah di pedagang banyak Pak, di pedagang di pasar itu kan orang-orang yang kasihan yang tidak ada modal dia utang itu. Modalnya tidak banyak-banyak Pak. 2 juta balikin 2.500.000. Subhanallah. Kasihan orang-orang yang tidak ada modal tapi dia pingin bekerja juga, dia punya anak istri juga, ya kan? Nah, makanya Pak saya juga pingin menyerukan kepada orang yang kaya memberikan modal kepada teman-teman kita yang betul-betul membutuhkan, ya kan? Daripada saudara kita Pak ke riba dia gitu kan. Kasihan gitu ya. Maka butuh solusi mereka ya. Apa solusinya? Ya itu pembiayaan yang syar'i yang bisa membantu ekonomi kaum muslimin supaya terhindar dari riba ya. Tapi jangan pula sekarang kan ya kita nggak nyindir ya. Tapi banyak juga masyarakat itu yang mengeluhkan seperti ini Pak. Ustadz kami pinginlah nak ngambil kredit yang syar'i itu, tapi Ustadz mahal nian katanya. Iya, ansurannya mahal katanya kan. Iya, sementara yang riba, ya kan, yang riba ya lebih murah. Artinya kalau yang lemah iman ke riba juga. Artinya Pak kami memberi nasihat dia orang-orang yang punya badan keuangan syar'i ya kan, coba carikan solusi yang tidak terlalu tidak terlalu mahal lah ya, tidak terlalu menyulitkan saudara-saudara kita yang ingin keluar dari sistem perekonomian ribawiyah itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Karena minat waktu Pak ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.